Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Alhamdulillahi ala nikmatil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi alamana al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anam. Alhamdulillah ala sihhati wal afiyah. Alhamdulillah ala jami'in ni'am al-zahirati wal batinah, sabiqati wal akhiqati dunyawiyati wal ukhrawiyah. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilaika yarji'ul amru kulluh siruhu wa alaniyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammad abduhu wa rasuluh arsalahu Allah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wal takum minkum ummatu yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sesungguhnya takwa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan kita hendaknya ingat bahwa sesungguhnya hari ini adalah hari yang mulia, yaitu hari Idul Adha. Di hari Idul Adha ini hadirin, kita diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang agung yang sedikit sekali yang faham dengan pelajaran yang agung ini. Apakah pelajaran itu? Sesungguhnya orang-orang yang paling untung, yaitu orang-orang yang berkorban untuk agama Allah. Inilah pelajaran yang agung di hari Idul Adha ini. Di hari Idul Adha ini kita diperintahkan Allah supaya mengingati pengorbanan kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang telah mengorbankan anaknya yang sangat dicintai, yaitu Ismail alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi pengorbanan tadi tidak menjadikan kerugian untuk Ibrahim alaihissalam. Seluruh yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim tidak disia-siakan oleh Allah, tidak diberi kerugian oleh Allah dengan mengorbankan pengorbanan yang berupa anak yang dicintainya, diperintahkan untuk menyembelihnya. Justru menjadi keuntungan yang luar biasa untuk orang-orang yang mau berkorban dan untuk orang-orang yang dikorbankan, yaitu Ibrahim alaihissalam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memilih keluarga Ibrahim alaihissalam dijadikan orang-orang yang mulia. Itulah hasil kalau kita mau berkorban untuk agama, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Menurunkan nabi-nabi dengan pengorbanan Ibrahim alaihissalam, maka turunnya para nabi dan para rasul dari keturunan kakek kita Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk yaitu Sayyidina Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari
keturunan Ibrahim alaihissalam karena pengorbanannya. Itulah kalau kita mau berkorban untuk agama, maka Allah berikan kemuliaan di sisinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim alaihissalam mempunyai 2 orang putra, yaitu Ismail alaihissalam dan Ishak alaihissalam. Ismail yang mempunyai keistimewaan yang luar biasa, hadirin. Dia siap disembelih oleh bapaknya sendiri karena Ismail alaihissalam mempunyai kelebihan dan pengorbanan yang tidak dimiliki oleh Ishak alaihissalam, yaitu Ismail dijadikan kakeknya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kalau kita mau berkorban untuk agamanya Allah, maka akan dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ishak alaihissalam juga mempunyai pengorbanan yang agung, tetapi tidak seperti Ismail alaihissalam. Sehingga Nabi Ishak alaihissalam dipilih oleh Allah, diberi putra yang diberi nama Yakub alaihissalam. Yakub alaihissalam mempunyai putra Yusuf alaihissalam dan menurunkan Nabi Bani Israel alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah keuntungan orang yang berkorban, diberi kemuliaan dan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari Idul Adha ini kalau kita bisa berkorban, maka orang-orang ini akan diberi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita tidak berkorban, akhirnya hidup kita tidak ada nilainya. Jadi kalau kita ini tidak mau berkorban untuk agama, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hartanya banyak, sawahnya di mana-mana, tidak ada harganya, tidak ada nilainya bila kita tidak pergunakan untuk perjuangan agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita mempunyai anak yang ganteng-ganteng, yang banyak umpamanya, tetapi bila tidak kita korbankan untuk agamanya Allah, hasilnya apa? Hasilnya anak kita hanya bisa mengantar ke kubur kita. Dia tidak akan mau menemani ke kubur kita. Dia tidak bisa membantu kita di padang mahsyar bila anak kita hanya kita didik dengan ilmu dunia semata, tetapi tidak kita korbankan untuk agama. Mengorbankan anak tidak disuruh menyembelih, tetapi hanya supaya anak ini dikorbankan untuk agama, bisa mengamalkan agamanya Allah. Itulah umat sekarang, tidak seperti kakek kita Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah menyembelih anaknya, tetapi kita diperintahkan untuk mendidik agama. Itulah yang namanya anak dikorbankan untuk agama. Kalau kita tidak bisa menyekolahkan di pondok pesantren, kita mengundang para ustadz, para kiai untuk datang ke rumah mendidik anak-anak kita, sehingga anak kita akan bermanfaat dunia dan akhirat. Tetapi bila anak-anak kita dikorbankan untuk agamanya Allah di dunia ini, akan menjadikan keberkahan dalam kehidupan kita. Setelah kita mati, anak kita akan mendoakan kita. Itulah hasil kalau anak kita didik dengan ilmu agama, dan amalannya yang baik dari anak tadi dihitung oleh Allah termasuk amalan kita. Begitu jelas Allah menjelaskan. Jadi kalau anak kita itu soleh, seluruh yang diamalkan, seluruh yang dikerjakan menjadi milik orang tuanya. Maka itulah hadirin, perlu kita korbankan anak kita untuk agama. Jangan disekolahkan yang tinggi tapi tidak paham agama, maka kita yang rugi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian anak tadi akan bermanfaat kepada kita di mana saja tempat dikubur kita bermanfaat. Kalau anak kita tidak soleh, siang malam menghadapi siksa kubur. Di alam kubur ada api yang menyala-nyala sampai hari kiamat, terus bergelimpangan hadirin. Bumi dihimpitkan, tulang rusuknya sampai bersilangan. Itulah siksa kubur hadirin. Bila kita tidak mengamalkan agama,
bila anak kita tidak kita didik dengan ilmu agama, maka siang malam tidak 1 tahun 2 tahun, tapi selama-lamanya di alam kubur menjadi siksa. Maka sebelum itu terjadi, agama harus kita pentingkan. Kemudian kalau kita anaknya soleh di maksar, kita perjalanan akan menjadi mudah. Di sirat kita akan dimudahkan oleh Allah. Kalau anak yang soleh ketika akan dimasukkan surga pun protes kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anak soleh ini akan mengucapkan, mana bapakku, mana ibuku, ya Allah. Kalau belum saya ditemukan bapak dan ibuku, saya tidak akan mau masuk surga. Itulah kalau kita menggunakan anak untuk berkorbankan agamanya Allah, yaitu dididik ilmu agama. Betapa nikmatnya punya anak-anak soleh ini hadirin. Maka inilah hasil orang-orang yang mengorbankan anaknya untuk agamanya Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang merasa untung karena sawahnya yang luas. Orang-orang yang demikian akan kecewa hadirin. Ketika dia mati, orang-orang kampung akan mufakat. Jangan sampai dia dikubur di sawahnya sendiri. Padahal sawahnya sendiri, orang kampung pun tidak setuju kalau jasadnya dimakamkan di sawahnya. Anaknya pun tidak boleh bila dikubur di sawahnya, tetapi supaya orang tuanya dimakamkan di pemakaman umum. Itulah nasib orang yang memikirkan dunia hadirin. Nasibnya merana, sedikit pun tidak akan dimiliki kecuali amal agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu mengumpulkan sawah, selalu membangun rumah, bila dikubur di rumahnya sendiri, maka keluarganya pun tidak akan setuju. Punya mobil mewah pun mengantarkan jenazahnya tidak boleh. Begitu merananya nasib orang yang memikirkan dunia ini. Tetangganya pun tidak setuju bila di sawah itu dimakamkan orang yang memiliki sawah tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah nasib orang-orang yang merasa untung dengan hartanya, dengan rumahnya, dengan sawahnya dan lain sebagainya. Ternyata tidak untung, karena sawah, rumah ketika meninggalkan dunia tidak boleh untuk dijadikan pemakaman. Itulah nasib orang yang mengumpulkan dunia, akan menjadi orang-orang yang merana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila semua itu tidak digunakan untuk agama Allah, harta kita gunakan untuk agama Allah, anak kita gunakan untuk agama Allah, kita punya pangkat jabatan kita gunakan untuk agama Allah, bagaimana yang dipimpin anggotanya semuanya mengamalkan agama? Inilah keuntungan yang luar biasa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nasibnya? Nasibnya semua tadi akan menjadi makanan cacing dan set di alam kubur. Tetapi bila tubuh kita gunakan untuk mengamalkan agamanya Allah, kesehatan kita gunakan untuk memperjuangkan agama Allah, maka Allah akan mengganti tubuh kita dengan tubuh yang lebih bagus, yang tidak akan sakit selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu taala. Itulah kalau kita mengamalkan agama, maka nanti di akhirat tubuh kita ini diganti yang lebih bagus oleh Allah, tidak pernah sakit dan tidak pernah susah selama-lamanya. Kita ini menjadi orang kaya, tetap ada susahnya. Itulah dunia hadirin. Supaya kita tidak mengalami kesusahan sedikit pun, maka mari mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harta-harta yang kita kumpulkan bila tidak kita korbankan untuk agama Allah, maka akhirnya yang paling rugi adalah kita sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah, sawah-sawah yang kita miliki sekarang ini, itu juga sawahnya orang-orang dahulu. Mereka sudah tidak bisa mengurus sama sekali, dan mereka sudah tidak punya hak sama sekali. Ketika Israel datang, semuanya hilang. Jabatannya hilang, kendaraannya hilang, semua hartanya hilang. Dia
tidak mempunyai apapun, walau satu kerikil tidak punya. Itulah nasib orang yang mengumpulkan dunia, hadirin. Maka kita kumpulkan bekal akhirat yang sebanyak-banyaknya, sehingga kita akan menjadi orang yang untung yang selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah hasil orang-orang yang mengumpulkan harta. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, bila harta-harta itu tadi digunakan untuk Allah, maka almar'u fi dhilli shadaqatih, orang itu di akhirat di padang mahsyar akan berteduh di bawah sedekahnya masing-masing. Jadi kalau kita senang sedekah, maka kesempurnaan sedekah tiap hari Jumat kita bawakan anak-anak kita uang, walaupun itu hanya 1.000 rupiah, itu akan menjadi penyempurna harta kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang mempunyai kambing, banyak merasa puas. Kambingnya banyak merasa puas, tetapi bila kambing tadi tidak dikorbankan untuk agama Allah, hakikatnya dia mempunyai kambing tetapi menjadi budaknya kambing. Setiap hari mencari makan untuk kambing, menjadi burunya kambing. Tetapi bila kambing tadi tidak digunakan untuk agama Allah, maka akan menjadi tunggangan di padang mahsyar. Jadi kalau kita punya kambing, kita korbankan untuk agama Allah, maka Allah katakan akan menjadi tunggangan ketika menuju mahsyar, ketika melewati jembatan Sirat, ketika menuju surganya Allah, menjadi tunggangan kita. Tetapi kalau kita tidak korbankan, maka kita hanya menjadi budaknya kambing. Itulah kerugian bagi orang-orang yang senantiasa di dalam hatinya hanya dunia dan dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perkara ini kita fahami dengan sesungguhnya. Orang-orang yang beruntung hanyalah orang-orang yang mengorbankan dirinya, hartanya, umurnya untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bila tidak, maka semuanya itu hakikatnya kerugian yang besar. Dunia dikumpulkan, siang dan malam setelah itu ditinggalkan. Dunia selalu diurus, setelah mati tidak ada gunanya sama sekali. Itulah dunia, hadirin. Maka dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekedar ujian. Maka kita tidak lama di dunia ini, hanya 60 sampai 70 tahun saja. Maka tujuannya apa? Karena sayangnya Allah kepada kita agar mengamalkan agama. Susahnya amal agama ini tidak lama. Maka kita cepat-cepat bertemu dengan baginda Nabi, cepat-cepat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan Allah, kita tidak dihidupkan lama di dunia ini, karena kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang merasa bangga dengan hartanya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pantas kita banggakan adalah apabila anak kita menghamba kepada Allah, berkorban untuk agama Allah seperti Ismail alaihissalam. Inilah anak yang menguntungkan. Puncak keberhasilan dalam mendidik anak itu adalah seperti ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik anaknya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata kepada anaknya, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Maka Ismail alaihissalam menjawab, hai anakku, aku bermimpi menyembelih engkau, bagaimana pendapatmu? Kemudian Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diberitakan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Al-Quran surat As-Saffat 102. Inilah puncak keberhasilan orang tua dalam mendidik anak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau berapa hari kita hidup di dunia ini, tanpa terasa tahun berjalan, ternyata kita telah dekat dengan kubur kita, dekat dengan akhirat kita, dekat dengan hisab kita. Makin hari kita ini makin dekat dengan kubur kita, makin dekat dengan hisab kita, dan dekat dengan surga atau neraka.
Apa yang dibanggakan oleh ahli dunia hanyalah kelalaian. Orang dunia bila telah lalai akan merasa gembira, hiburan-hiburan supaya lupa dengan keadaan. Bila telah lupa dengan keadaan barulah gembira. Itulah orang-orang yang lalai tentang kehidupan akhirat. Bagaimana bisa gembira padahal kubur selalu menanti dia? Kok bisa gembira? Israel selalu menunggu dia. Kok bisa gembira dengan mendatangi tempat-tempat hiburan? Bagaimana bisa gembira padahal dia akan meninggalkan dunia ini? Orang ahli dunia akan bisa gembira bila lupa dengan semua perkara tadi. Jadi orang gembira itu bila bisa melupakan seluruh kemewahan dunia. Sebaliknya orang-orang ahli agama, orang-orang ahli zikir, kebahagiaannya, ketenteramannya bila dia ingat kepada Allah, ingat kepada akhirat, ingat kepada tujuan hidupnya, ingat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah kegembiraan orang-orang yang diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari Idul Adha yang agung ini kita mesti mengambil pelajaran apa yang kita kurbankan untuk agama Allah sebelum tubuh kita ini menjadi kurban cacing tanah dan set dikubur. Maka gunakan apa supaya ada nilainya di sisi Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari Idul Adha yang agung ini kita mesti mengambil pelajaran apa yang kita kurbankan untuk agama Allah. Sebelum tubuhku menjadi kurban cacing dan set dikubur, aku gunakan untuk apa jasadku ketika di dunia supaya ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang aku kurbankan untuk agama Allah? Istriku akan aku kurbankan untuk agama Allah, seperti Ibrahim alaihissalam mengorbankan istrinya, diletakkan di Mekah yang pada waktu itu tanah yang kering kerontang, tidak ada orang, tidak ada air, hanyalah supaya dekat dengan Masjidil Haram, supaya dekat dengan Baitullah, dengan meninggalkan tanah yang subur makmur di Arzul Kan'an, Babilonia, hanya karena agama Allah. Akhirnya keluarga Ibrahim alaihissalam dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah contoh pengorbanan yang harus kita tiru di hari yang mulia, di hari Idul Adha ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sebentar lagi kita akan menghadap Allah. Apa yang telah kita persiapkan untuk pertemuan yang agung itu? Apa yang telah kita persiapkan untuk pertemuan yang agung itu? Sesungguhnya kita sebentar lagi akan ke akhirat. Hadirin, apa bangunan yang telah kita siapkan untuk akhirat? Kita telah membangun rumah-rumah di dunia. Apakah kita telah membangun rumah-rumah kita yang ada di akhirat? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin telah banyak amal, maka setan berbicara kepada kita, amalmu telah banyak, tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu apa amal pengorbanan kita yang telah lalu diterima atau tidak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus kurban lagi dan kurban lagi, salat lagi dan salat lagi, taubat lagi dan taubat lagi. Mungkin taubat kita yang telah lewat belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ada kesempatan bertobat kembali, sedekah kembali, korban kembali, sampai habis kesempatan kita hidup di dunia ini dengan pengorbanan, dengan ibadah, dengan menahan nafsu kita yang hanya sebentar di dunia ini, supaya Allah Subhanahu wa taala memenuhi nafsu kita ketika kita sudah sampai di akhirat. Jadi jangan hanya memenuhi nafsu dunia, tapi bagaimana nafsu kita di akhirat
akhirat menjadi kebahagiaan yang selama-lamanya. Itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan tentang pengorbanan. Siapa yang berkorban untuk Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin mu'minin muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.